Kabar gembira buat kamu yang ingin berkontribusi di dunia pendidikan. Kementerian Sosial atau Kemensos resmi membuka seleksi PPPK Tenaga Kependidikan untuk Sekolah Rakyat tahun ke-2025. Total ada 3.003 formasi yang dibuka. Ini adalah kesempatan emas buat kamu untuk ikut andil dalam program mulia ini. Sekolah Rakyat sendiri adalah program pendidikan gratis berbasis asrama yang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Tujuannya sangat luar biasa, yaitu untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang layak, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Nah, kamu bisa menjadi bagian dari perubahan ini. Ada 5 jenis formasi yang bisa kamu lamar, yaitu sebagai wali asuh, wali asrama, operator sekolah, pengelola keuangan, dan tenaga administrasi. Penting untuk dicatat. Seleksi ini terbuka khusus bagi kamu yang sudah berstatus sebagai PPPK paruh waktu di instansi pemerintah dan telah memiliki nomor induk PPPK paruh waktu. Jangan sampai kelewatan. Periode pendaftaran dibuka mulai tanggal 3-7 Desember tahun 2025. Prosesnya gampang kok. Kamu tinggal daftar secara online melalui laman resmi yang sudah disediakan. Setelah mendaftar, ada 2 tahapan seleksi utama yang harus kamu lalui. Pertama, seleksi administrasi. Di sini, dokumen pendidikanmu akan dicocokkan dengan kualifikasi jabatan yang kamu lamar. Kalau kamu lolos, namamu akan diumumkan di laman resmi Kemensos. Tahap kedua adalah seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT. Seleksi ini berupa psikotes. Untuk teknis pelaksanaannya, nanti akan diumumkan lebih lanjut. Jadi pastikan kamu terus memantau informasinya ya. Sekarang, ayo kita catat jadwal lengkapnya. Pengumuman penerimaan dan pendaftaran dibuka bersamaan dari 3-7 Desember tahun 2025. Seleksi administrasi berlangsung dari 4 hingga 8 Desember dan pengumuman hasilnya pada tanggal 8 dan 9 Desember. Kalau ada yang perlu disanggah, masa sanggah dibuka dari 9-11 Desember. Setelah proses sanggah selesai, pengumuman hasil final administrasi akan keluar pada 16 Desember tahun 2025. Selanjutnya, untuk SKTT, penjadwalannya akan dilakukan pada 16 dan 17 Desember. Dan jadwal pasti untuk setiap peserta akan diumumkan antara 18 sampai 20 Desember. Pelaksanaan tesnya sendiri dijadwalkan pada 21 hingga 23 Desember tahun 2025. Setelah itu, tinggal menunggu hasilnya. Pengolahan nilai SKTT akan berjalan sampai 9 Januari tahun 2026. Dan pengumuman kelulusan akan dirilis antara tanggal 10 hingga 12 Januari tahun 2026. Seperti biasa, ada masa sanggah lagi setelahnya. Terakhir, pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan dijadwalkan mulai 17 Januari tahun 2026. Ingat ya, jadwal ini sifatnya tentatif dan bisa berubah, jadi selalu cek website resminya. Lalu, bagaimana penentuan kelulusannya? Sistemnya menggunakan prioritas dan peringkat terbaik. Prioritas pertama adalah PPPK paruh waktu dari lingkungan Kemensos. Dan prioritas kedua adalah PPPK paruh waktu dari instansi pemerintah lainnya. Peserta yang lolos administrasi akan di-ranking. Dan yang dipanggil untuk SKTT adalah 2 kali jumlah formasi. Jika ada nilai yang sama, penentuannya berdasarkan usia tertinggi. Untuk kelulusan akhir, jika ada nilai total yang sama, akan dilihat nilai psikotes tertinggi. Kalau masih sama juga, lagi-lagi usia tertinggilah yang akan jadi penentu. Ini kesempatan langka untuk mengabdi, sekaligus membangun karier. Jangan sia-siakan peluang ini. Segera siapkan dirimu dan semua dokumen yang diperlukan. Untuk informasi lebih detail, langsung saja kunjungi laman resmi Kemensos. Semoga berhasil ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk info penting lainnya.